kajian terkait dengan pemilu. Jadi nanti kita bahas pemilu di Orde Lama, Orde Baru, sama Orde Reformasi, pasca Reformasi. Pemilihan umum yang seringkali disingkat menjadi pemilu memang sangat dekat hubungannya masalah-masalah politik atau pergantian pemimpin ya. Kalau bahasanya KPU, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dan pemilu juga merupakan proses demokrasi untuk pemilihan pemimpin. Sebelum kita mengurai lebih dalam, kita harus tahu dulu sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pengertian pemilu itu seperti apa? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau istilah Orde Baru dulu hanya luber saja, langsung bebas, umum, rahasia. Tapi setelah ada perubahan, ini ada jurdilnya, jujur dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 45. Jadi dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Oke. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Apakah itu harus damai? Harus. Tapi seringkali banyak ya yang membuat pemilu itu agar tidak damai, banyak provokator. Itu baik di internal negara maupun di luar negara supaya pemilu kita ini chaos. Nah, dari kekuasaan politik secara damai ini mendapatkan legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Karena kita ini asasnya demokrasi. Berbeda dengan monarki atau yang lainnya. Tidak pakai pemilu, tetapi mereka langsung main tunjuk atau istilah ada dinasti. Nah, dinasti ini diksinya juga macam-macam dinasti. Tapi seringkali yang namanya dinasti itu mereka menggunakan sistem monarki, bukan demokrasi. Nah, di dalam pemilu kemenangan itu terjadi karena suara mayoritas rakyat. Nah, didapat melalui pemilu tadi yang fair, karena demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu, tidak ada paksaan. Anda mau nyoblos siapa terserah. Anda mau nggak nyoblos juga itu hak Anda, atau istilah golput, golongan putih. Tetapi disarankan supaya Anda berpartisipasi menyalurkan hak-hak Anda, pilihan Anda melalui pemilu. Nah, itu di negara demokrasi. Kita bisa setback ke belakang bahwa sejarah pemilihan umum di Indonesia yang sudah tadi kita bisa lihat kajiannya mulai 1955 sampai 2024 yang akan datang. Nah, pemilu kita ini diadakan berapa kali? Berapa kali? Sejak Orde Lama. Orde Lama tahun 1955. Nih, 55. Orde Baru 19 ada di sini sebelum 77 ada 71. Ya. Ada 71, 1977, 1982, 1987, 1992,
terakhir 1997. Jadi nggak ada itu 98 itu. 1997 itu reformasi. Lah pasca reformasi berarti ada 1999. Nggak ada 2002 pemilu, nggak ada. Pemilu 1999, kemudian 2004, 2009, 2014 kamu sudah mengikuti ini ya, dan 2019. Terakhir 2024, berarti 13 kali kita memilih. Makanya di sini saya klasifikasi, ada orde lama 1 kali, ada orde baru, dan orde reformasi itu 99 sampai 2019, dan besok 14 Februari 2024. Kita coba kaji pemilu 1955. Kita bisa mengurai, kita cuplik sedikit-sedikit. Pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini seringkali dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis. Berapa ya? 164 partai politik ikut semua serentak. Nah, uniknya memang 1955 itu muncul akibat ada perdebatan di Konstituante itu ya, 1950 sampai 1955. Itu belum, setelah terjadi pemilu ada dekret presiden 1959 sehingga berubah menjadi demokrasi terpimpin oleh Pak Soekarno itu. Memang pemilu 1955 ini dianggap paling demokratis. Ini anggapan dan sudah clear disepakati itu 164 partai itu. Nah, di pemilu 55 ini pemenangnya ada partai apa? PNI, ada PKI ya, ada NO, ada Masumi. Ya, Masumi kan ada itu suara-suara yang besar. Sehingga nanti bisa kita kaji secara khusus terkait 1955. Selanjutnya setelah 1955 ada pemilu 1971. Nah, pemilu 71 itu dasarnya dari mana? Pemilu 71 ini dasarnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum. Siapa yang dipilih? Anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Ini sebelum munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 99. Jadi kabupaten itu disebut daerah tingkat 1. Dati 2. Kalau yang provinsi dati 1. Kalau setelah keluar Undang-Undang Otonomi Daerah 99 ini berubah kabupaten dan provinsi. Nah, sistem pemilu tahun 1971 ini menganut apa? Sistem pemilu yang dianut 1971 itu perwakilan berimbang dengan menganut sistem sel-sel daftar mengikat. Artinya besaran kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besaran dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Sehingga yang dicoblos siapa? Yang dicoblos adalah partainya. Berbeda dengan sekarang. Berbeda. Nah, jadi dulu yang dicoblos partainya. Cara penghitungannya kan yang hitung nanti partai politiknya. Kayak Mirza nomor urut 1 melawan nomor urut 9, nanti ya pasti yang nomor urut 1 ya.
urutan-urutannya itu ya. Di pemilu 1971 apa saja pesertanya, berapa di situ? Ada Partai Katolik, ada Partai Syariat Islam Indonesia, ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Partai Muslimin Indonesia, ada Golongan Karya, ada Kristen Indonesia, ada PNI, ada Marahain, ada banyak, ada 10-an ya partai ya. Jadi dari 164 turun partai politiknya tahun 1971. Nah, setelah 1971 melangkah ke 1977 ya. Jadi kalau pemilu 77 dilaksanakan pada bulan Mei 77. Jumlah pesertanya berapa? Dari 71 ke 77 berapa jumlah pesertanya? Tinggal 3 partai. Apa saja? Merah. Pemilu 77 itu partai ya Golkar, PDI sama P3. Tinggal 3. Nah, ini pemilu kedua pada masa Orde Baru setelah 71 ke 77. Dilaksanakannya 2 Mei 1977. Nah, sistem pemilu tahun 77 sampai 97 ini saya singkat saja di Orde Baru ya. 77, 82, 87, 92, 97. Jadi berkuasanya berapa itu? 32 tahun kan itu ya. Nah, itu menganut sistem proporsional. Tertutup apa terbuka? Tertutup. Kemarin kita sudah diskusikan ya, proporsional terbuka sama tertutup. Dengan sel-sel daftar yang diikuti hanya 3 saja. Partai Persatuan Pembangunan disingkat P3, Golongan Karya Golkar, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Berbeda dengan yang hari ini, sekarang ada P-nya, PDIP, ada perjuangannya. Nah, ribet apa enggak ini dulu? Cuma 3, sekarang banyak ini ya. Berapa sekarang ini partainya? 16, 17, 18. Ketambahan dengan partai tambahan itu partai Aceh, partai apa lagi? Nah, 18 itu. Kalau dulu cuma 3, terus berjalan ini. 71, 77, 82, 87, 92 berjalan aman-aman saja, luber, langsung umum bebas rahasia, belum ada jurdilnya. Tetapi diyakini banyak praktisi, banyak pengamat bahwa demokratisasi waktu itu masih belum berkembang, tetapi kondusif. Karena tekanan dari rezim luar biasa dari Orde Baru pada saat itu. Golkar selalu menang, terus menang, selalu di atas pemilihannya. Pak Soeharto selalu presiden, wakilnya ganti-ganti itu. Mulai dari Umar Wiradusuma, kemudian ganti lagi Sudomo gitu, ganti lagi. Tapi kalau yang tahun-tahun lalu sebelumnya itu Raja Jogja juga jadi wakil. Ada Sudomo, ada Pak Tri Sutrisno, yang terakhir ada Habibie. Nah, ini terus berjalan di pemilu tahun 77 sampai 97. Setelah terjadi reformasi pada saat itu, nah, maka didoronglah ada pemilu tahun 99. Jadi persiapannya cepat ini. Ada pemilu 97, reformasi 98, 99 ada pemilu lah. Pemilihan umum tahun 99 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Soeharto. Pasca Pak Harto mundur, lengser ke Prabon ini. Setelah dibacakan bahwa beliaunya mengundurkan diri. Nah,
pemilu 99 ini merupakan pemilu yang dilaksanakan lebih cepat 3 tahun dari yang seharusnya dijadwalkan. Tahun berapa berarti? Tahun 2002. Harusnya pemilu 2002. Tapi dimajukan 3 tahun lebih cepat akibat ada gerakan reformasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pada saat itu. Nah, percepatan pemilu ini kenapa sih? Karena ini hasil tekanan rakyat pada saat itu di pemerintahannya Pak Habibie. Karena ia dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan pada saat itu. Pak Habibie kan menggantikan Pak Harto. Nah, Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orde Baru yang mestinya turut dilengserkan pada saat itu. Tetapi setelah Pak Harto lengser, Habibie yang naik. Karena apa? Hakikat pemilu 99 pada dasarnya untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang menjadi presiden setelah lengsernya siapa? Presiden Soeharto. Nah, ini pemilu 99. Nah, pemilihan umum 99 ini milih apa ya? DPR. Ada DPRD. Nah, ini untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat di DPR ya. Setelah DPRD ada DPR provinsi, daerah. Periodenya 1999 sampai 2004. Itu pelaksananya saya masih ingat itu 7 Juni 1999. Ya sudah mengikuti untuk acara pemilu 99. Nah, satu hal yang secara sangat menonjol membedakan pemilu 99 dengan pemilu yang sebelumnya sejak 71, 77 sampai 99 ya, 99. Nah, pemilu 99 ini diikuti oleh banyak peserta pemilu, partai politik ya. Nah, ini dimungkinkan karena ada kebebasan untuk mendirikan partai. Sejak 55 164 partai, kemudian 71 sekitar 10 partai, 77 ini 3 partai sampai 97. Kemudian berkembang menjadi pesat ini pemilu tahun 99. Berapa partainya? 48 partai. Lah bayangno suarane sakmene gede nih ada nyoblos ini. Saya pernah ngikuti itu dibuka kayak koran gitu ya. Nomor 1, 2, 3 sampai 48 sampai bingung milihnya. Tapi ya fine-fine saja. Pemilu 99. Sistemnya apa pakai sistemnya? Ya, masih proporsional tertutup memilih perwakilannya. Siapa yang milih presiden? Ya, MPR. Perwakilan-perwakilan itu tadilah yang memilih presidennya atau DPR MPR ya pada saat itu. Sehingga 99 ini apa namanya yang pemenang pemilunya kan PDIP, Megawati Soekarno Putri, tapi yang jadi presiden siapa? Ya, Gus Dur, Dr. Abdurrahman Wahid. Karena apa? Padahal Gus Dur ini PKB-nya suara ketiga. Karena di situ ada koalisi partai. Nah, setelah dilalui pemilu 1999 yang dianggap pada saat itu representasi dari kegagalan demokrasi yang dibangun oleh Orde Baru sejak tahun 71, 77 sampai 97, maka lahirlah ini 99. Dianggap demokrasi pada saat itu. Dianggap demokrasi. Karena sudah mewakili partainya aja 48 partai. Tetapi yang milih ini masih belum pemilihan langsung presiden belum.
199. Nah, selanjutnya 2004 ini dilakukan secara serentak. Nah, ini pemilu yang pertama kali, pemilu serentak, pemilihan langsung. Nanti presidennya ini dicoblos langsung. Yang nyoblos siapa? Yang nyoblos adalah ya masyarakat. Di situ dilaksanakan 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, serta DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota. Ini masa periodenya berapa? 2004 sampai 2009. Ini pemilu 2004 ya. Nah, pemilu 2004 ini sama diikuti juga banyak partai. Ada 2 macam pemilihan umumnya. Pertama, pemilihan itu memilih anggota parlemen. Kalau parlemennya itu sudah memenuhi PT parliamentary threshold, itu dia bisa ya berjalan lolos. Tapi di 2004 ini partainya turun dari 48 di 99, di 2004 ini berubah menjadi 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal berapa? 5 April 2004. Kan banyak ini. Turun berapa itu, Bang? Separuh ya. Dari 48 ke 24. Saya dulu ikut di 48 itu ya, di 2009 saya dulu. 2004. Pemilu 2004 ini yang daftar pada saat itu ada 6 calon. Ini yang daftar, maksudnya yang daftar di Pilpres itu. Saya masih ingat betul itu 2004 itu. Yang pertama itu Abdurrahman Wahid Gus Dur sama Marwah Daud Ibrahim. Ini PKB mencalonkan itu. Gus Dur sama Marwah Daud Ibrahim. Ada yang kedua ini Amin Rais sama Siswoyo Yudhoyono, itu yang nyalonkan PAN, Partai Amanat Nasional. Yang ketiga ada Hamzahas sama Agung Gumelar. Hamzahas ini ketuanya P3. Ada Megawati Soekarno Putri dan Pak Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi ini notabene-nya mantan ketua PBNU. Pak Hasyim Muzadi waktu itu. Jadi PDI selalu gandengannya ini ormas-ormas yang agamis. Kebanyakan PDI. Waktu itu Pak Hasyim Muzadi. Yang kelima itu ada SBY, Susilo Bambang Yudhoyono sama Yusuf Kala. Partainya apa saat itu? Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang. Ada Partai Keadilan, ada Partai Persatuan Indonesia. Masih belum PKS ini, masih Partai Keadilan. Terus SBY dicalonkan. Pada saat itu di pemerintahnya masih Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang terakhir Golkar ini Salahuddin Wahid sama Wiranto. Kenapa Salahuddin Wahid? Ternyata hasil dari verifikasi KPU itu tesnya Abdurrahman Wahid dinyatakan tidak lolos. Apa nggak ada sengketa? Ya ada, tetap ada. Pak SBY jadi menterinya Bu Mega mengundurkan diri. Gus Dur tidak lolos. KPU yang nggak lolos kan? Karena masih belum viral ya pada saat itu, nggak kayak era digital hari ini. Nah, sehingga yang lolos itu hanya
ada 5. Nah, setelah di verifikasi semua sudah tarung. Padahal incumbentnya siapa? Incumbentnya Megawati Soekarno Putri karena jadi presiden, mencalonkan sama Hasyim Mujadi yang diyakini pada saat itu mewakili masyarakat Nahdliyin, masyarakat NU. Menang apa kalah waktu itu? Ternyata hasilnya kalah. Yang menang Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Yusuf Kala. Itu yang menang 2004. Pada saat itu mungkin animo pasar ya, masyarakat beranggapan wah ini mungkin SBY diguyo-guyo atau SBY ini diasor-asor ke pada saat itu ya, sehingga tidak melihat partai tapi personal. Menang pemilu pertama kali yang langsung dicoblos, rakyat mencoblos presidennya. Kalau sebelumnya kan tertutup, nggak punya kita, semuanya partai. Nah, tapi karena ini pemilihan langsung, yang nyoblos rakyat dan yang unggul adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala. Yang ngusung coba Demokrat, Bulan Bintang, Partai Keadilan sama Partai Persatuan Indonesia. Partai kecil-kecil ini gurem. Partai gurem kecil-kecil baru-baru ini. Padahal lawannya PKB, ada PDI, ya, ada P3, Hamyahas itu. Hamyahas P3 posisinya sebagai wakil presiden. Karena pada saat itu Gus Dur diturunkan di tengah jalan. Nah, itu ada cerita tersendiri. Gus Dur melakukan dekret, tapi gak mandi dekretnya pada saat itu. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Soekarno 59, dekretnya mandi. Nah ini Gus Dur tidak, malah Gus Dur yang di impeachment gak jadi dengan dada-dada pakai celana pendek itu ya Gus Dur ya. Nah itu digantikan Megawati sama Hamyahas. Mega selaku presiden, Hamyahas wakilnya. Hamyahas dari partai P3. Tetapi faktanya kalah. Kan pernah terjadi. Partai yang besar-besar melawan yang kecil kalah. Nggak tahu ini besok ini. Ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah ini kan unik. Nah sebelum menganalisa yang hari ini, kamu harus tahu dulu potret pemilu-pemilu sebelumnya supaya akurasinya pas. Jangan asbun aja asal bunyi pemilu hari ini Pak Galo, kamu lihat dulu pemilu-pemilu sebelumnya. Nah ini pemilu 2004 menuju 2009. Nah, pemilu 2009 ini diselenggarakan untuk memilih wakil presiden dan presiden ya 2009 sampai 2014. Pemenangnya siapa? 2009 SBY lagi. Di pemilu 2009, kalau sebelumnya itu pemilu 2004 pesertanya 24, di 2009 pesertanya naik lagi. Pesertanya menjadi 38 partai politik. Mari 24 nang 38. Bertambah ya? Bertambah berapa? 24 ke 14 partai. Nah, pemungutan suara ini dilaksanakan pada bulan April lagi, 9 April. Dengan asas luber jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Pasangannya siapa ini 2009? Tadi dikatakan yang menang SBY. Megawati nyalonkan lagi enggak? 2009
2009 Bu Megawati pasangan dengan Prabowo Subianto, Mega Pro. Itu singkatannya waktu itu ya. Ini masih tenar-tenarnya sepeda motor Mega Pro itu. Mega Pro. Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Ini nomor urut 1 ini. Nomor urut 2 SBY Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Waktu itu masih direktur BI ya. Budiono ini pasangan nomor urut 3 naik lagi. Yusuf Kala dan Pak Wiranto. JK ini. JK nyalon sendiri presiden. Peserta ini Mbak, itu nomor urut 3. Padahal sebelumnya ini SBY sama JK, JK-nya jadi wakil. Pemilu 2009 JK calon presiden. Pemilu 2014 JK maju lagi wakil presiden dengan Pak Jokowi. Nah, pemilu 2014 Prabowo pada saat itu jadi wakil, maju lagi. Ya, Pak Prabowo dengan Hatta Rajasa dari PAN itu. Jadi di pemilu 2014 ini ada 3 macam ya. Jadi pemilu DPR provinsi, DPR RI, ada pemilu presiden 2014 ini, ada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi serentak antara pemilu kada, pemilu presiden sama pemilihan legislatif. Sebelumnya kan enggak dibareng pemilunya 2014 ini. Tetapi ada tahapannya juga untuk pemilu presiden. Jadi milih legislatif dulu, kalau PT-nya lolos baru diadakan Pilpres. Jadi ada jedanya pada saat itu. Berapa peserta partainya? Kalau 2009 itu 30 berapa tadi? 8. Di 2014 ini tinggal 17 partai yang lolos verifikasi administrasi dan faktual. Karena dari 17 itu Partai Nasdem ada 6 partai lokal Aceh, jadi bisa bertambah di 18 partai. Karena di Aceh ini kan otonomi khusus Aceh ini. Nah itu potret dari pemilu 2014. Ada 3 ini, pemilu kada, bupati sama wakil bupatinya, ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden. Nanti Kak sorok KPPS ini langsung tambah diuji lagi. Nah, kemudian naik lagi ke 2019, sama ini serentak semua juga. 2019 ini dari 2019 ini juga ada 8 partai 19. Kalau nggak salah nomor urut 1 waktu itu Partai Kebangkitan Bangsa, ada PKB. Yang kedua ada Partai Gerakan Indonesia Raya, ada Gerindra. Yang ketiga ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berarti PDIP. Yang keempat ada Partai Golongan Karya, Partai Golkar. Yang kelima ada Partai Nasionalis Demokrasi, ada Nasdem. Yang keenam ada Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Garuda. Yang ketujuh ada Partai Beringin Karya, Partai Berkarya, besutannya Mbak Tutut. Ya.
Yang ke-8 ada Partai Keadilan Sejahtera, PKS muncul ini. Ada PKS. Yang ke-9 ada Partai Persatuan Indonesia, partainya Haritanu ini, Partai Perindo yang punya stasiun televisi terbanyak. Yang ke-10 ada Partai Persatuan Pembangunan P3. 11 ada Partai Solidaritas Indonesia PSI. 2019 sudah ikut PSI ini. Ada Partai Amanat Nasional PAN. Ke-13 ada Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Nah, ini Hanura ini sama. Ke-14-nya ada Partai Demokrat, kemudian ada Partai Aceh PA itu, ada Partai Sira, ada Partai Daerah Aceh. Nah itu terus yang ke berapa? 18 ini ada ya partai lokal juga, partai di Aceh ini ya. Ini pemilu 2019. Nah, Pilpres di 2019 ini menjadi bagian dari pemilu serentak pertama di Indonesia dalam sejarah serentak. Selain memilih presiden, 2009 juga memilih anggota legislatif, DPR RI, DPR provinsi, DPR daerah sama DPD dan ya DPR kabupaten kota itu ya. Nah, ini direkomendasikan di Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Dari pemilu 2009 dengan dialektika yang kawan-kawan sudah mengetahui, teman-teman juga sudah paham, pernah mengkaji 2009 ini seperti apa peliknya. Ada cebong dan kampret pada saat itu ya. Yang satu kampret, yang satu cebong. Kemudian setelah penghitungan suara ada gugatan juga ke MK juga, sampai tetap dimenangkan oleh incumbent pada saat itu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi berpasangan dengan Yai Ma'ruf Amin. Nah, akhirnya kan tetap itu yang diputuskan untuk menang, incumbent tetap menang, sehingga ada rekonsiliasi. Setelah penghitungan suara, ini yang pertama kali terjadi nih, ada lawan yang harusnya ini oposisi bergabung di gerbongnya yang menang. Nah, ini mungkin role model, ini harus perlu dikaji ulang. Mereka mengatasnamakan persatuan. Jadi karena belahannya ini cukup kencang, khawatir ada disintegrasi juga ya pada saat itu ya, sehingga ada blok cebong dan kampret ini sampai polarisasi ini terjadi sampai ke lini bawah di masyarakat. Iki untuk di sembayangno iki kampret, yo iki cebong, sampai segitunya. Publik dikejutkan ada Prabowo Subianto mau bergabung menjadi kabinetnya Pak Joko Widodo. Setelah Prabowo bergabung, wakilnya juga ikut gabung lagi di situ. Sandiaga Uno, Sandiaga Salahuddin Uno, sekarang menjadi Menteri Pariwisata. Prabowo-nya jadi Menteri Pertahanan, Menhan. Nah, sekarang ini kalau kita melihat potret di 2024, ini malah lebih gila lagi, dahsyat lagi hari ini. Karena yang dulunya berhadapan-hadapan, sekarang ini satu koalisi ya, antara Pak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU, ada 3 pasangan, Amin, Anies Baswedan sama Muhaimin, ada Gama ya, Ganjar Mahfud sama Ganjar Pak Mahfud MD, dan yang terakhir Prabowo Gibran.
Nah, ini coba kita sama-sama mengamati dialektikanya seperti apa. Ada yang membangun diksi ini adalah hasil dari rekayasa hukum yang ada di MK, karena salah satu MK-nya itu pamannya si Gibran. Ada juga yang menyampaikan bahwa ini adalah sah secara konstitusi, karena kalau bicara legitimasi itu urusan politik, tetapi pemilu ini kan secara konstitusi sudah sahkan. Dan MK juga Pak Jimli sudah ketok palu bahwa sudah ada pergantian dari Pak Osman, sekarang sudah diganti. Dan DKPP ya itu juga sudah disepakati, dan KPU juga sudah merestui, DPR juga sudah mengiyakan. Mana yang salah? Sehingga sekarang ini terjadi perlawanan ya yang dibangun dari TKN-nya ini, tim suksesnya ini. Tapi yang kelihatan seru ini antara Ganjar dengan nah itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi yang jelas kita melihat potret pemilu itu mulai dari awal di Orde Lama sampai pasca reformasi ini, betapa besar dinamika yang terjadi itu ya. Kiranya itu ya, ini bisa dijadikan referensi untuk menganalisis pemilu-pemilu yang sebelumnya ini, dijadikan bahan supaya wacana kita terkait dengan pemilu itu nggak ujuk-ujuk dan kita gampang menjustifikasi bahwa ini salah, ini benar. Ini tidak boleh, harus punya alasan-alasan akademik.